Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi yang telah kami pelajari dan akan kita ulang materinya mengenai podcast ini ya. Nah, untuk itu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Raden Tegas Putra Adi Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 112011377. Saya Lulu Puri Pramukti Wardani dengan nomor induk mahasiswa 112011038. Saya Gabriel Lunar Sinurat dengan NIM 112011040. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan kembali mengenai manajemen risiko yang pada intinya mengenai ISO 31000. Oke. Sebelum saya lanjut ke ISO 31000 ini, saya ingin bertanya dulu nih, Melulun, mengenai arti dari resiko itu apa sih? Arti dari resiko menurut Emmett J. Vaughan dan Curtis M. Elliot mengemukakan beberapa definisi resiko sebagai berikut. Yang pertama ada kemungkinan kerugian, kedua ketidakpastian, yang ketiga penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan, yang keempat probabilitas bahwa suatu hasil berbeda yang diharapkan. Oke, nah tadi kan ada ketidakpastian ya atau sasaran atau yang bisa disebut juga dengan risk. Kemudian dari risk ini efeknya itu ialah penyimpangan atau defisiasi dan sasaran yang diharapkan dapat berupa efek positif, negatif atau keduanya dan dapat mengatasi, menciptakan atau menghasilkan berulang dari ancaman. Kemudian sasaran dapat memiliki aspek dan kategori yang berbeda dan dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda. Kemudian yang ketiga ialah efeknya itu risiko biasanya dinyatakan dalam sumber risiko, peristiwa atau potensial. Nah, untuk yang selanjutnya nih saya ingin bertanya juga mengenai sumber risiko itu. Karena risiko itu kan pasti ada sumbernya dulu, itu dari mana tuh? Nah, Mbak sumber risiko itu berasal dari mana sih? Sumber risiko ada 4. Yang pertama peristiwa event, kemungkinan likelihood, yang berikutnya konsekuensi, yang terakhir pengendalian kontrol. Untuk peristiwa itu apa aja? Atau arti dari peristiwa itu? Peristiwa yaitu suatu peristiwa dapat terdiri dari satu atau beberapa kejadian dan dapat mempunyai beberapa penyebab dan beberapa konsekuensi. Atau suatu peristiwa dapat saja merupakan sesuatu yang diharapkan tetapi tidak terjadi, atau sesuatu yang tidak diharapkan tetapi terjadi. Dan suatu peristiwa juga dapat menjadi suatu sumber resiko. Ya, kemudian untuk likelihood yaitu kemungkinan kan kesempatan terjadi sesuatu dinyatakan secara terukur, itu maksudnya bagaimana tuh? Dinyatakan secara terukur atau ditentukan secara objektif, dinyatakan secara kualitatif atau kuantitatif, atau secara ukuran umum saja, atau bahkan secara matematis seperti peluang atau frekuensi untuk waktu tertentu. Nah, kemudian untuk konsekuensi, karena kan konsekuensi itu suatu hasil dari peristiwa yang mempengaruhi sasaran. Nah, jadi gimana itu Kak? Suatu konsekuensi dapat berupa dampak pada sasaran yang pasti atau tidak pasti dan dapat bersifat positif atau negatif, atau dampak langsung atau tidak langsung terhadap sasaran. Konsekuensi juga dapat dinyatakan secara kualitatif atau kuantitatif. Konsekuensi ini awal dapat mengalami peningkatan secara proses berjenjang atau karena dampak yang kumulatif. Oke, kemudian untuk mengenai kontrol, mungkin yang terakhir ini ya, kontrolnya itu dari sumbernya itu gimana tuh? Kontrol atau pengendalian? Karena kan di sini upaya untuk mempertahankan dan memodifikasi risiko. Ya, untuk pengendalian atau kontrol ini mencakup semua tetapi tidak terbatas pada proses kebijakan, perangkat praktik atau kondisi lainnya, dan atau tindakan yang mempertahankan dan atau memodifikasi risiko. Pengendalian ini mungkin tidak selalu berhasil memberikan dampak sesuai yang diinginkan atau diharapkan. Ya. Kemudian manajemen risiko ini ialah kegiatan terorganisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko. Nah, mungkin terkait dengan risiko ini kedepannya kan mungkin akan ada tujuan ya. Nah, tujuan dari manajemen risiko itu apa aja sih? Tujuan dari manajemen risiko ini terdapat menjadi 3. Yang pertama untuk menciptakan dan melindungi nilai. Yang kedua meningkatkan kinerja.
kerja, mendorong inovasi, yang terakhir mendukung pencapaian sasaran. Nah, setelah tadi itu kan ada yang dinamakan dengan tujuan, sumber, kemudian pasti ada yang dinamakannya dengan prinsip manajemen risiko. Nah, prinsipnya itu bagaimana sih Mbak Lulu? Prinsip manajemen risiko ini ada 3 tahapan. Yang pertama prinsip itu sendiri, yang kedua proses, dan yang terakhir kerangka kerja. Dari prinsip ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada terintegrasi, yang kedua terstruktur dan komprehensif, dan yang ketiga disesuaikan, keempat inklusif, yang kelima dinamis, yang keenam informasi terbaik yang tersedia, yang ketujuh faktor manusia dan budaya, dan yang kedelapan perbaikan berkelanjutan. Dari 8 ini bisa diambil kesimpulan itu adalah prinsip adalah fondasi pengelolaan resiko dan sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka kerja, dan proses manajemen resiko. Prinsip ini sebaiknya kemungkinan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian terhadap sasarannya. Oke, mungkin kan yang tadi itu ialah penciptaan dan perlindungan nilai dari manajemen risiko ya. Nah, yang ingin saya tahu itu mungkin Mbak bisa jelaskan mengenai terintegrasi itu apa, terstruktur dan komprehensif apa, dan yang lain sebagainya. Bisa dijelaskan nggak mengenai penciptaan dan perlindungan nilai yang tadi, yang 8 tadi itu? Untuk terintegrasi, yaitu manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif, yakni pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Yang ketiga, disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Yang keempat, ada inklusif, yaitu keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan menginginkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Hasil dari proses ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko informasi. Berikutnya ada dinamis. Resiko dapat muncul berubah atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu. Berikutnya ada informasi terbaik yang tersedia. Memasukkan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis dan terkini, dan juga diharapkan ke depannya manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang terkait. Yang berikutnya, faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahap. Dan yang terakhir, perbaikan dan berkelanjutan. Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan dan terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Kemudian nih, Mas Winner nih ya, Mas Winner boleh nggak dijelaskan mengenai integrasi? Kalau tadi kan ada terintegrasi ya, mungkin secara pemaparan, secara lebih detail, ya integrasi itu apa sih Mas? Integrasi dari manajemen risiko itu. Oke. Saya akan menjelaskan tentang integrasi. Untuk integrasi sendiri, manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Dan pastinya integrasi manajemen risiko ke dalam organisasi adalah proses yang dinamis dan berulang, serta sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Manajemen risiko sebaiknya menjadi bagian dari dan tidak terpisahkan dari tujuan, tata kelola, kepemimpinan, dan komitmen, serta strategi, sasaran, dan operasi organisasi. Manajemen risiko harus menyatu atau melekat
dalam proses bisnis dalam bentuk pengelolaan risiko yang dijalankan oleh masing-masing fungsi. Efektivitas pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab dari masing-masing individu manajemen, baik manajemen puncak, senior, maupun lini, mulai dari tingkatan intensitas organisasi hingga tingkatan proses atau program yang dijalankan organisasi. Oke, kemudian saya sedikit menjelaskan juga untuk teori berikutnya mengenai teori desain kerangka kerja untuk pengelolaan risikonya. Di sini dibagi menjadi 5 poin, yaitu untuk pemahaman organisasi dan konteksnya, kemudian menyiapkan komunikasi dan konsultasi, ketiga adanya alokasi sumber daya, yang keempat penetapan peran kewenangan tanggung jawab dan akuntabilitas organisasional, untuk yang kelima adanya penegasan komitmen dan manajemen risiko. Nah, kemudian saya ingin bertanya kembali kepada Mas Winner mengenai pemahaman organisasi dan konteksnya. Karena pemahaman organisasi dan konteksnya ini kan ada dibagi menjadi 2 nih ya. Yang pertama ialah pemeriksaan konteks eksternal dan organisasi, kemudian pemeriksaan konteks internal dan organisasi. Nah, itu perbedaannya apa sih, Mas? Baik, untuk perbedaan antara pemeriksaan konteks eksternal organisasi dengan pemeriksaan konteks internal organisasi, di sini untuk eksternal organisasi ada 5 poin. Yang pertama, faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan baik internasional, nasional, regional, maupun lokal. Yang kedua, penggerak dan tren utama yang memengaruhi sasaran organisasi. Yang ketiga, hubungan, persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan eksternal. Yang keempat, hubungan dan komitmen kontraktual. Dan yang terakhir, kompleksitas dan dependensi jaringan. Dan untuk pemeriksaan konteks internal organisasi, di sini ada 8 poin. Yang pertama di sini ada visi, misi, dan nilai. Yang kedua ada tata kelola, struktur organisasi, peran, dan akuntabilitas. Yang ketiga strategi, sasaran, dan kebijakan. Yang keempat di sini ada budaya organisasi. Yang kelima standar, panduan, dan model yang diadopsi oleh organisasi. Yang keenam kapabilitas ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan, atau misalnya modal, waktu, orang, kekayaan intelektual, proses, dan teknologi. Tidak kalah penting juga yang terakhir, data, sistem informasi, dan alir informasi. Oke, kemudian saya tuh ingin tahu juga mengenai manajemen risiko. Penegasan komitmennya itu apa sih yang dari manajemen risiko itu? Untuk penegasan komitmen manajemen risiko, di sini sama seperti yang tadi ada 8 poin. Ya. Yang pertama, untuk tujuan pengelolaan risiko organisasi serta kaitan dengan sasaran dan kebijakan lain. Yang kedua, penguatan kebutuhan untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan dalam integrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas bisnis inti dan pengambilan keputusan. Yang keempat, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Yang kelima, penyediaan sumber daya yang diperlukan. Yang keenam, cara penanganan konflik kepentingan. Yang ketujuh, pengukuran dan pelaporan dalam indikator kinerja organisasi. Tidak kalah penting yang terakhir, tinjauan dan peningkatan. Oke, nah jadi komitmen manajemen risiko ini sebaiknya harus dikomunikasikan di dalam organisasi dan kepada pemangku kepentingannya dengan sesuai. Jadi tidak semua orang itu bisa mengambil alih mengenai risiko itu sendiri, yang mengenai komitmen manajemen risiko. Nah, kemudian untuk penetapan peran kewenangan tanggung jawab dan akuntabilitas organisasi, di sini ialah manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapan sebagaimana memastikan bahwa kewenangan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk peran yang relevan dalam manajemen risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan pada semua tingkat organisasi, serta sebaiknya menekankan bahwa manajemen risiko adalah tanggung jawab inti. Kemudian mengidentifikasi individu yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan
untuk mengelola risiko atau yang pemilik risiko ya. Nah kemudian mungkin yang kita pelajari ya, ada beberapa yang kita pelajari mengenai model pertahanan 3 lapis tuh, yang contoh struktur tata kelola. Nah model pertahanan 3 lapis ini kan ada pertahanan lapis 1, lapis 2, dan lapis 3. Boleh dijelaskan nggak mengenai lapis 1 itu apa contohnya, lapis 2 itu bagaimana, lapis 3 itu bagaimana Mas Winner? Baik, untuk pertahanan lapis 1, keseharian pengolahan, risiko dan pengelolaan. Yang dimana di sini ada intensitas kerja atau risk corner. Pertahanan lapis 2, kerangka kerja, manajemen risiko, serta kebijakan. Dan untuk poinnya di sini ada unit manajemen risiko. Pertahanan lapis 3, pengawasan risiko dan asuransi. Untuk Dewan Komisaris, komite pemantau risiko, serta komite audit, dan tidak kalah penting audit internal serta audit eksternal. Oke, terima kasih Mas Winner. Nah itu tadi contoh dari model pertahanan, maaf ya jika tidak ada tabelnya. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan juga mengenai alokasi sumber daya. Nah jadi manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapan itu sebaiknya memastikan alokasi sumber daya manajemen risiko yang memadai, yang dapat termasuk tapi tidak terbatas. Nah maksudnya tapi tidak terbatas itu pada apa nih Mas Winner? Yang dimaksud dengan tidak terbatas itu ialah orang, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi. Lebih condong kepada poin yang pertama ini adalah hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan jari ataupun poin-poin tertentu. Alright. Yang kedua di sini ada proses, metode, dan alat yang dipakai organisasi untuk mengelola risiko. Lebih tepatnya kepada benda yang akan digunakan. Yang ketiga, proses dan prosedur terdokumentasi, lebih kepada ke cara atau perlakuan yang akan dilakukan. Ya. Dan yang terakhir di sini ada sistem manajemen informasi dan pengetahuan, serta pengembangan profesional dan kebutuhan pelatihan. Oke. Nah kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan juga mengenai alokasi sumber daya ya. Jadi alokasi sumber daya ini organisasi sebaiknya bisa mempertimbangkan kapabilitas atau keterbatasan sumber daya yang ada. Nah kemudian untuk penyiapan komunikasi dan konsultasi itu baiknya bagaimana Mas Winner ya? Untuk penyiapan komunikasi dan konsultasi, baiknya hal yang pertama dilakukan yaitu pastinya organisasi sebaiknya menetapkan pendekatan yang disetujui untuk komunikasi dan konsultasi guna mendukung kerangka kerja dan memfasilitasi penerapan efektif manajemen risiko. Komunikasi juga melibatkan pembagian informasi dengan audiens yang dituju. Konsultasi juga melibatkan pemberian umpan balik dari partisipan dengan harapan bahwa hal itu dapat berkontribusi dan membentuk atau aktivitas lain. Komunikasi dan konsultasi juga sebaiknya tepat waktu dan memastikan bahwa informasi yang relevan dikumpulkan, digabungkan, disintetis, dan dibagikan secara sesuai, serta bahwa umpan balik diberikan dan peningkatan dijalankan secara berkelanjutan. Oke, tadi kan mulai masuk ke penyiapan komunikasi ya. Nah sekarang saya tuh ingin bertanya mengenai tata kelola nih. Mungkin kan tadi yang pertama kita sudah menjelaskan mengenai arti dari risiko, arti dari SNI ISO 31000. Nah sekarang saya tuh bertanya tentang tata kelola risiko SNI ini. Jadi desain kerangkanya itu bagaimana ya Mas Winner ya? Untuk tata kelola resiko atau SNI ISO 31000, di sini ada desain kerangka kerja untuk pengelolaan risiko. Yang pertama di mana pemahaman organisasi dan konteksnya, di bawahnya lagi penegasan komitmen manajemen risiko, selanjutnya penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas organisasi. Yang keempat alokasi sumber daya, dan yang terakhir penyiapan komunikasi dan konsultasi. Dan untuk secara menyeluruh di sini ada menentukan ruang lingkup manajemen risiko Anda. Ini sangat penting, di mana mengidentifikasi cakupan pengelolaan risiko yang perlu dilakukan oleh organisasi Anda. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah jenis risiko, pihak yang dilibatkan, teknik,
model dan form, alur proses prosedural, dan keluaran. Dan di bawah menentukan ruang lingkup, yang pastinya juga ada dua cabang yang mencakup, yaitu menentukan konteks eksternal dan menentukan konteks internal Anda. Di mana konteks eksternal Anda yaitu mengidentifikasi semua aspek di luar organisasi Anda yang mempengaruhi cara Anda dalam mengelola risiko. Dan untuk konteks internal, mengidentifikasi semua aspek dalam organisasi Anda yang mempengaruhi cara Anda dalam mengelola risiko. Dan untuk yang terakhir, di mana yang benar-benar sangat penting Ya. menentukan kriteria. Di mana kriteria ini ada 5 poin. Yang pertama, konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, bagaimana mengukurnya. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur likelihood. Yang keempat, bagaimana cara menggabungkan semua hal tersebut untuk menentukan tingkat resiko. Dan yang terakhir, tingkat resiko yang dapat diterima atau ditoleransi. Oke. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, kembali dulu ya. Mengenai kan tadi kita sudah jelaskan tentang integritas itu apa, mengakar ya ke bawah ya, mengerucut. Kemudian saya ingin bertanya mengenai implementasi. Nah, implementasi itu apa sih? Implementasi itu organisasi sebagai mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko dengan yang pertama mengembangkan rencana yang sesuai termasuk waktu dan sumber daya. Yang kedua mengidentifikasi di mana, kapan, bagaimana, dan oleh siapa beragam jenis keputusan dibuat di seluruh organisasi. Yang ketiga memodifikasi proses pengambilan keputusan yang sesuai jika diperlukan. Yang keempat memastikan pengaturan organisasi dalam mengelola risiko dipahami dengan jelas dan dipraktikkan. Implementasi kerangka kerja yang berhasil memerlukan keterlibatan dan kesadaran pemangku kepentingan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai penilaian manajemen risiko dalam SK 16 tahun 2012. Jadi parameter di sini ialah direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian faktor-faktor yang diuji kesesuaiannya penerapannya ialah 1. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang memuat kerangka tahapan pelaksanaan manajemen risiko, kemudian pelaporan risiko dan penanganannya. Yang kedua, direksi memiliki tugas yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko. Kemudian yang ketiga, kebijakan manajemen risiko diisolasikan kepada seluruh karyawan perusahaan. Yang keempat, terdapat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko. Nah, lanjut ialah tingkat kesungguhan atau kepedulian direksi terhadap risiko atau risk awareness. Yang kedelapan ialah direksi melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, yang diantaranya poin A ialah direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas atau pemegang saham atau juga pemilik modal tentang profit risiko dan pelaksana program manajemen risiko. Kemudian direksi menyampaikan laporan pelaksana manajemen risiko 3 bulanan atau sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi nih tentang mengenai evaluasi. Nah, di sini kan tujuan evaluasi itu kerangka kerja manajemen risiko ya, untuk mengidentifikasi ruang pengembangan atau perbaikan yang diperlukan terhadap kerangka kerja. Nah, jadi untuk mengevaluasi itu kerangka kerja apa aja sih? Untuk mengevaluasi kerangka kerja, yang pertama itu mengukur kesesuaian kinerja manajemen risiko sesuai indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua memantau tingkat maturitas manajemen risiko. Yang ketiga mengukur progres rencana penerapan manajemen risiko. Yang keempat memantau perubahan internal dan eksternal yang terjadi dan pengaruhnya terhadap kerangka kerja manajemen risiko. Yang terakhir memantau kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko. Nah, boleh dijelaskan nggak? Tadi kan ada mungkin ada kerangka kerja manajemen risiko ya. Nah, kalau dalam praktiknya kerangka kerja manajemen risiko itu bagaimana ya, boleh dulu ya? Dalam kerangka kerja manajemen risiko dalam praktik, yang pertama integrasi.
Ini bertujuan agar manajemen resiko semakin terintegrasi. Yang kedua ada desain, usulan unit manajemen resiko, yang setelah itu disetujui oleh direksi. Terus dilanjutkan implementasi, sosialisasi dan pemberlakuan sesuai strategi dan rencana manajemen risiko yang dilanjut dengan penerapan oleh seluruh pihak yang dilibatkan dalam manajemen risiko. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi berkala atau sewaktu oleh internal maupun eksternal sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya ada hasil dari evaluasi itu tersendiri dengan usulan perbaikan dan pengembangan. Yang berikutnya perbaikan, rumusan unit manajemen risiko disetujui oleh direksi, dan terakhir perbaikan pengembangan oleh pihak yang terkait. Oke, nah mungkin ini yang terakhir Mas Winner ya. Saya ingin tahu nih proses manajemen risiko ini bagaimana ya? Untuk proses manajemen risiko, di sini ada seluruh risiko yang mungkin ada atau yang mungkin terjadi ya. Risiko yang mungkin terjadi adalah yang pertama di sini ada scope, konteks, and kriteria. Untuk konteks ini di bawahnya ada risk assessment yang mencakup risk identification, risk analysis, and risk evaluation. Dan juga di sini ada risk treatment, di mana di antara risk treatment ini ada cabang yang mencakup communication and consultation, and monitoring and review, dan last but not least tidak kalah penting recording and reporting. Di mana di balik tata letak peta proses manajemen risiko ini ada poin-poin tertentu yang pastinya yang sangat penting. Di mana yang pertama batasan sumber risiko dan ukuran-ukuran. Yang kedua, risiko yang relevan untuk organisasi. Yang ketiga, besarnya risiko yang dihadapi. Yang keempat, risiko yang harus ditindaklanjuti. Yang kelima, profil risiko perusahaan. Yang keenam, risiko terkendali organisasi. Yang ketujuh, rencana versus progres, di mana target versus capaian. Yang ketujuh, desain versus praktik. Yang kedelapan, sebelumnya desain versus praktik ini di samping itu ada ekspektasi versus realita. Dan untuk yang terakhir, progres, praktik, realisasi, capaian, atau biasanya disebut pelaksanaan, keluaran, serta keluaran hasil. Oke ya, teman-teman semua, mungkin itu yang dapat kami jelaskan atas pengulangan atau pemaparan materi yang telah kami pelajari. Yang pertama tadi kami telah menjelaskan juga mengenai arti risiko itu apa, kemudian definisi dari manajemen risiko mengenai ISO 31000 SNI ya. Kemudian sudah menjelaskan mengenai integrasi, perbaikan, evaluasi, implementasi, dan desain. Dan yang terakhir ialah kepemimpinan dan komitmen. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila tutur kata kami atau penjelasan penyampaian kami belum terlalu optimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.